Raden Wijaya, atau dikenal sebagai Dyah Wijaya, merupakan pendiri dan raja pertama kerajaan Majapahit yang memerintah dari tahun 1293 hingga 1309. Ia bergelar Sri Kertarajasa Jayawardana atau secara lengkap Nararya Sanggrama Wijaya Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardana. Raden Wijaya, anak Dyah Lembutal dan cucu Mahisa Campaka, adalah keturunan Ken Arok, pendiri dinasti Rajasa. Naskah Nagarakretagama memuji Lembutal sebagai perwira Yuda Gagah Berani, ayah dari Raden Wijaya. Genealogi menyebutkan bahwa Wijaya juga keponakan Kertanagara, keturunan Anusapati. Prasasti Kudadu, 1294, menyebut Lembutal sebagai anak Narasihamurti. Prasasti Balawi, 1305, Prasasti Sukamerta, 1296, dan Kakawin Nagarakretagama mencatat bahwa Raden Wijaya menikahi 4 putri Kertanagara, Tribuwaneswari, Narendraduhita, Jayendradewi, dan Gayatri. Dengan Tribuwaneswari, Wijaya memiliki putra Jayanagara. Dengan Gayatri, ia memiliki 2 putri, Tribuwana Wijaya Tunggadewi dan Raja Dewi Maharajasa. Menurut Prasasti Kudadu tahun 1292, Jayakatwang, Bupati Gelanggelang, memberontak terhadap kerajaan Singhasari. Raden Wijaya dipilih oleh Kertanagara untuk menghentikan serangan Gelanggelang. Ketika pasukan Jayakatwang dikabarkan tiba di Jasun Wungkal, Kertanagara mengutus menantunya Raden Wijaya dan Sangharda Raja untuk menghadapinya. Sangharda Raja, yang juga menantu Prabu Kertanagara, putra dari Jayakatwang, bersama Raden Wijaya berangkat dari Tumapel. Di Kedung Peluk, mereka bertemu pasukan musuh, berperang, berhasil memukul mundur memaksa pihak lawan melarikan diri. Jumlah korban yang tewas tidak diketahui. Raden Wijaya dan pasukannya melanjutkan dan tiba di lembah tanpa menemui musuh. Melanjutkan ke barat menuju Batang, mereka bertemu musuh tanpa pertempuran. Musuh mundur, dan perjalanan dilanjutkan ke Kapulungan di sebelah barat, di mana terjadi pertempuran sengit. Pihak musuh mengalami kekalahan dengan banyak yang terluka. Raden Wijaya dan pasukannya lalu bergerak menuju Rabut Carat, di mana mereka menghadapi musuh dari arah barat. Dalam pertempuran sengit itu, pasukan Raden Wijaya berhasil menaklukkan musuh, namun bendera musuh berkibar di timur Haniru. Sangharda Raja melarikan diri ke Kapulungan, untuk bergabung dengan pasukan ayahnya, Jayakatwang. Dengan kata lain, ia berkhianat, menyebabkan kekacauan di pasukan Raden Wijaya. Meskipun demikian, Raden Wijaya tetap setia kepada Kertanagara, dan tinggal di Rabut Carat. Lalu kemudian bergerak ke utara, hingga mencapai Pamuatan Apajek di seberang utara sungai, diikuti oleh sisa 600 prajuritnya. Pagi harinya, musuh ganti menyerang, dan pasukan Raden Wijaya mempertahankan diri. Jumlah tentara Raden Wijaya berkurang, karena beberapa melarikan diri dari medan pertempuran. Raden Wijaya lalu berencana pergi ke Terung, meminta bantuan dari Rakrian Wurwagraja yang dilantik oleh Kertanagara, berharap mendapat dukungan dari sekitar timur Terung. Para pengikutnya pun setuju dengan rencana ini. Raden Wijaya dan pasukannya berangkat ke Kulawan pada malam hari, sengaja menghindari bertemu musuh yang lebih banyak. Tiba di sana, mereka malah bertemu musuh, di mana pasukan Jayakatwang terus merangsek memaksa pasukan Raden Wijaya bergerak ke utara, menuju Kembang Sri. Di sana juga mereka dikejar pasukan musuh, lalu segera melarikan diri ke utara. Banyak dari pasukan Raden Wijaya tercerai-berai, ditambah lagi saat menyeberangi sungai, dengan kehilangan banyak prajurit, semakin berkuranglah kekuatan pasukan Raden Wijaya. Para prajurit Raden Wijaya berenang tergesa-gesa, banyak yang hanyut atau tertusuk lesatan anak panah, dan lemparan tombak musuh. Sisa pasukan Raden Wijaya, kini kurang dari 100 orang yang selamat, dan tetap mengawal Raden Wijaya. Meskipun awalnya berhasil menghadapi musuh,
Akhirnya Raden Wijaya dan pasukannya, malah menjadi bulan-bulanan pasukan Jayakatwang, dan dikhianati oleh Ardaraja. Bahkan Prabu Kertanagara, terbunuh di dalam istana oleh pasukan pemberontak itu. Mendengar kabar, bahwa Prabu Kertanegara telah tewas dan Singosari runtuh, Raden Wijaya dengan para pengikutnya yang masih setia, seperti Lembu Sora dan banyak kapuk, akhirnya bersembunyi di desa Kudadu. Dengan bantuan kepala desa Kudadu, Raden Wijaya dipandu menuju Rembang, untuk melanjutkan perjalanan ke Madura, menyeberangi Selat Madura, untuk bertemu Arya Wiraraja di Sumenep, guna mencari perlindungan. Bersama Arya Wiraraja, Raden Wijaya merencanakan strategi merebut takhta dari Jayakatwang. Wijaya berjanji membagi kekuasaan jika berhasil. Wiraraja menyampaikan bahwa Wijaya menyerah, Jayakatwang menerimanya dan mengirim utusan ke pelabuhan Jumbiru. Selanjutnya, Wijaya meminta hutan tarik untuk dibangun sebagai kawasan perburuan, menyamar ingin bermukim di sana. Jayakatwang yang tidak curiga pun menyetujuinya, dan Ranggalawe dibantu dengan orang-orang Madura membantu membuka hutan tersebut. Desa yang dibangun dinamakan Majapahit, karena ditemukan buah bernama maja dengan rasanya yang pahit. Catatan dinasti Yuan menceritakan bahwa pada tahun 1293, sekitar 20.000 pasukan Mongol di bawah pimpinan Ike Mese, Cao Hesing, dan Si Pi mendarat di Jawa untuk menyerang Kertanagara. Ini sebagai balasan karena pada tahun 1289, Kertanagara melukai utusan yang dikirim oleh Kubilai Khan, Raja Mongol. Dengan datangnya pasukan Mongol itu, Arya Wiraraja yang telah bersekutu dengan Raden Wijaya, menyarankan agar dia memanfaatkan kedatangan pasukan asing itu, dengan maksud menggunakan kekuatan bala tentara pasukan Mongol, dengan mengajak bekerja sama untuk menghancurkan Jayakatwang, sebagai penguasa Jawa pada saat itu menggantikan Singosari. Dan Raden Wijaya membujuk Ike Mese untuk bersekutu, dengan dalih Wijaya meminta bantuan untuk merebut kekuasaan dari tangan Jayakatwang, dan setelah itu baru bersedia tunduk kepada Mongol. Pimpinan utama pasukan Mongol Panglima Ike Mese pun setuju. Mereka sepakat untuk bekerja sama. Jayakatwang yang mendengar kedatangan pasukan asing, yang ternyata bersekutu dengan Wijaya, segera mengirim pasukan Kadiri yang dipimpin oleh Ardaraja dan Patih Kebo Mundarang, untuk menghancurkan sekutu Wijaya itu, tetapi justru kalah. Pasukan Kadiri mampu dipukul mundur oleh kekuatan gabungan pasukan Mongol, Majapahit, dan Madura, yang kemudian menyerang ibu kota kerajaan Kadiri, Daha. Dengan rencana yang sudah tersusun rapi oleh Arya Wiraraja, sang ahli siasat, pasukan Raden Wijaya bersama-sama dengan pasukan Mongol, menggempur kota Daha, membobol benteng istana Kadiri, dan pada akhirnya pasukan Jayakatwang dapat dikalahkan seluruhnya. Kerajaan Kadiri pun runtuh. Jayakatwang serta keluarganya ditawan setelah kekalahan tersebut. Setelah mengalahkan Jayakatwang, Wijaya meminta izin pada Mongol untuk kembali ke Majapahit. Namun, pada perjalanan pulang, Wijaya dan orang-orang Majapahit membunuh pasukan Mongol yang mengawalnya di Canggu, Majapahit. Pada tanggal 19 April tahun 1293, Wijaya menyerang tentara Mongol yang sedang berpesta di Daha. Tidak siap akan serangan dadakan, menyebabkan mereka mundur, dikarenakan sedang terlena oleh mabuk kemenangan, tentara Mongol tidak mampu memberikan perlawanan yang berarti. Setelah terus-menerus didesak mundur, oleh pasukan Majapahit, hingga ke pesisir. Pasukan Mongol pun, akhirnya angkat kaki dari Jawa pada tanggal 24 April tahun 1293. Raden Wijaya kemudian menobatkan dirinya sebagai Raja Majapahit pertama dengan gelar Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardhana pada tanggal 12 November tahun 1293, menurut Kidung Harsawijaya.
Dan inilah awal mula dimulainya era kerajaan Majapahit di bumi Jawa. Raden Wijaya, penguasa Majapahit, memperkuat pemerintahannya dengan mengangkat para pendukung setianya. Arya Wiraraja dan Ranggalawe diangkat sebagai pasangguhan, Nambi menjadi patih Majapahit, dan Lembu Sora sebagai patih Daha. Pada tahun 1294, Wijaya memberikan penghargaan kepada pemimpin desa Kudadu di Gunung Butak yang melindunginya saat pelarian. Dharmaputra, pasukan elit dengan 7 anggota, juga dibentuk olehnya. Raden Wijaya menunjuk Jayanagara sebagai Yuwaraja pada tahun 1295 di Kadiri atau Daha, dengan Lembu Sora sebagai wakil pemerintahan. Pada tahun yang sama, Mahapati menghasut Ranggalawe untuk memberontak, karena tidak puas perihal pembagian jabatan, memicu perang saudara pertama di tubuh Majapahit. Ranggalawe, yang sempat berkacak pinggang di depan Sang Prabu Wijaya, menantang duel dengan Nambi. Yang lalu pada akhirnya terjadilah pertempuran antara Ranggalawe dan para pendukungnya, melawan pasukan Majapahit yang dipimpin Kebo Anabrang di Sungai Tambak Beras. Ranggalawe pun terbunuh saat berduel dengan Kebo Anabrang di sungai, yang kemudian Kebo Anabrang lalu dibunuh, pada saat yang sama oleh Lembu Sora, paman Ranggalawe. Setelah kematian Ranggalawe, wilayah Majapahit terbagi antara Prabu Wijaya di barat, dan Wiraraja di timur, dengan ibu kota di Lamajang. Pembagian wilayah kerajaan ini, memang sesuai dengan janji Raden Wijaya dulu, kepada Arya Wiraraja saat menjadi pelarian. Hanya saja, Arya Wiraraja tidak pernah mengungkitnya, sebelum peristiwa pemberontakan Ranggalawe. Peristiwa pemberontakan Ranggalawe, ternyata tidak selesai sampai di situ saja, ada dampak lain yang terjadi setelahnya. Pada tahun 1300, Lembu Sora dibunuh dalam peristiwa yang melibatkan Kebo Anabrang, yang kemudian dimanfaatkan Mahapati untuk memicu konflik antara Lembu Sora dan Nambi. Puncaknya, Lembu Sora dan pengikutnya dibantai oleh kelompok Nambi. Prabu Wijaya sangat sedih dan kecewa terhadap peristiwa pilu itu. Lembu Sora merupakan paman dari Ranggalawe, adik dari Arya Wiraraja, dan juga adalah abdi yang paling setia dan paling disayangi oleh Prabu Wijaya. Sosok yang dianggap pahlawan Majapahit, dan paling berjasa kepada Prabu Wijaya, hingga berdirinya kerajaan Majapahit. Malah harus mati dengan cara seperti itu. Di akhir hayatnya Raden Wijaya yang menderita sakit keras, akhirnya wafat pada tahun 1309, dan digantikan oleh Jayanagara sebagai penerusnya. Ia dimakamkan di Antahpura dan dicandikan di Simping, Blitar, sebagai Harihara.